Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang unsur-unsur hadis dan bentuk-bentuk hadis. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu unsur hadis. Seperti yang kita ketahui, unsur hadis itu ada 3. Yang pertama ada sanad. Yang kedua ada matan. Dan yang ketiga ada rawi. Apa sih sanad itu? Nah, sanad itu menurut bahasa adalah tempat bersandar. Jadi, menurut bahasa, sanad adalah tempat bersandar. Kenapa dinamakan demikian? Karena hadis itu disandarkan atau menyandarkan kepadanya. Nah, terus yang selanjutnya secara istilah. Sanad secara istilah adalah urutan para perawi sehingga sampai kepada matan. Nah, jadi sanad itu secara bahasa adalah tempat bersandar, sedangkan secara istilah adalah urutan para perawi sehingga sampai kepada matan. Jadi sanad itu contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pokoknya kayak gitu, an itu sanad ya. Sedangkan ini matan secara bahasa adalah tanah yang keras dan tinggi. Tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah, matan adalah perkataan terakhir dari sanad. Perkataan terakhir dari sanad. Nah, contohnya matan itu kayak isi hadisnya. Contohnya misalnya an siapa gitu, terus hadisnya tentang innamal a'malu binniyat. Nah, itu matannya. Yang selanjutnya ada rawi. Rawi secara bahasa itu artinya memindahkan atau menyampaikan. Atau menyampaikan
secara istilah adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis ke dalam suatu koleksi buku. Jadi rawi ini secara bahasa memindahkan, menyampaikan, menceritakan atau meriwayatkan. Sedangkan secara istilah adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis ke dalam suatu koleksi buku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rawi itu contohnya rawahul Bukhari, rawahul Muslim, itu rawinya. Jadi Imam Bukhari ini adalah perawi hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim adalah perawi hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hadis atau sunnah. Nah, di sini ada 4 bentuk hadis. Yang pertama, ada qauliyah. Atau perkataan. Yang kedua ada fi'liyah atau perbuatan. Yang ketiga ada takririyah. Ketetapan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada sifat fisik atau psikis. Nah, jadi bentuk hadis itu ada 4. Yang pertama qauliyah. Qauliyah itu artinya perkataan. Jadi segala perkataan Nabi itu termasuk ke hadis qauliyah. Terus yang selanjutnya ada fi'liyah. Ini perbuatan. Jadi semua perbuatan Nabi itu disebut hadis fi'liyah. Dan yang ketiga ketetapan atau takririyah. Jadi semua ketetapan, semua yang disepakati oleh Nabi itu juga termasuk hadis. Nah, maksudnya ke hadis takririyah. Dan selanjutnya yang terakhir dari sifat fisik atau psikis. Nah, ini juga termasuk hadis ya. Jadi sifat fisik atau psikis Nabi itu termasuk ke hadis. Yang keempat itu